Engkau benteng perlindungan kami, Engkaulah keselamatan kami. Setiap musim kehidupanku Tuhan ada Engkau di sana. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau Yesus. Haleluya. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersama-sama bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama yang percaya akan penyertaan Tuhan, kita katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik,
cinta. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pengertian-Mu Tuhan yang Kau telah berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan Engkau yang memuaskan setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu akan penuh di dalam hidup kami, dan kami akan berada di dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang membawa kerinduan kami Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari Engkau Tuhan, mencari hadir-Mu Tuhan di hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hadir-Mu akan membawa perubahan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan masa depan kami juga akan aman di dalam Engkau. Karena Engkaulah yang menciptakan segalanya. Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menerangi langkah hidup kami. Dan kami mau terus Tuhan berada di dalam firman-Mu. Biarlah kami tetap taat Tuhan sebagai murid-murid-Mu. Sebagai anak-Mu yang terkasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Mana semangatnya? Shalom. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan. Kalau kita lihat apa yang terjadi pada saat Tuhan memilih murid-muridnya, itu semua rata-rata di bawah 30 tahun. Dan tidak sampai 3 tahun Tuhan tinggalkan mereka. Mereka begitu militan. Sampai mereka ada yang martir, banyak yang martir. Sampai umur 70, ada 80. Bahkan ada namanya Rasul Yohanes itu digoreng, tapi dia tidak mempan badannya. Sehingga dibuang di satu pulau yang tidak ada penghuninya, hutan, dan banyak binatang buas dengan tangan kakinya dirantai. Karena apa? Karena tidak mati dia. Akhirnya raja itu yang memerintahkan dia sudah meninggal, dia akhirnya berenang untuk kemana? Ke pantai Efesus, menuju kota Efesus. Dan kita juga tahu sekali bagaimana mereka yang muda-muda ini pakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya tahu generasi ini, saya yakin teman-teman semua yang di sini, mungkin tidak sampai 20 tahun Tuhan akan datang. Dari sinilah kesempatan teman-teman semuanya ini untuk berkarya bagi Tuhan. Dan jangan berpikir aku muda, aku belum tentu bisa, aku itu masih butuh karir. Saudara, karir itu ada di tangan Tuhan. Umur panjang ada di tangan Tuhan. Kekayaan juga ada di tangan Tuhan. Kehormatan ada di tangan Tuhan juga. Jadi kita harus utamakan Tuhan. Kalau kita tidak utamakan Tuhan setengah-setengah, itu berbahaya. Kita tahu persis bagaimana Musa yang hebat itu, toh akhirnya harus digantikan Yosua. Musa bisa dipakai Tuhan untuk membelah laut menjadi dua. Tetapi saudara lihat, Yosua bukan bicara laut. Matahari pun disuruh berhenti. Dari sini kita melihat orang yang dipakai Tuhan, baik itu yang senior, kemudian yang muda tetap juga dipakai Tuhan dengan kuasa, dengan cara yang sama. Namun kalau kita melihat apa saja saudara, yaitu antara Yosua dan Musa, sama-sama dipilih Tuhan, sama-sama cinta Tuhan. Yosua katakan apa? Jikalau kamu ke kiri atau ke tempat lain, aku tetap ikut Tuhan. Jangan kamu ke kiri, jangan ke kanan, tapi lurus ikut Tuhan semuanya. Gak gampang itu. Komitmen sama Tuhan luar biasa. Dan sebelum dia dipilih, suatu saat bangsa Israel ini diserang oleh bangsa Amalek yang gede-gede, tinggi-tinggi, yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, yang hebat sekali. Jago perang. Lah mereka ini cuma di padang gurun. Makanan kurang, cuma makan mana. Badannya juga tidak sebesar orang-orang itu. Tapi apa yang dikatakan? Maka Yosua itu yang masih muda. Dia memilih orang-orang muda semua. Dan kemudian dia berperang dengan orang Amalek. Mereka mungkin kudanya tidak sehebat kudanya Amalek.
Gak setangkas juga. Musa, Harun dan Hur dia naik ke bukit. Mendoakan mereka. Dan apa yang terjadi? Yosua bisa menang. Padahal semua fisik kalah. Ketangkasan kalah, semua kalah. Tetapi di dalam Tuhan, yang lemah dipilih, ya, yang lemah di dalam Tuhan itu lebih kuat daripada orang dunia. Oleh sebab itu, anak-anak muda sekarang, zaman sekarang, jangan terlalu lemah. Artinya lemah itu, kita di dalam Tuhan boleh kita berkata lemah. Tetapi kalau kita merasa lemah sendiri, saudara, kita rasanya kalah sama orang dunia, itu salah. Salah. Justru Tuhan itu memakai kita ada satu kelebihan-kelebihan. Kita lihat dulu firman Tuhan. Temanya dalam kuasa Tuhan. Dalam kuasa Tuhan. Ini penting sekali. Dalam kuasa Tuhan. Simson, ketika roh Tuhan masuk dalam dia dan berkuasa kepada dia, Simson berubah. Bukan berubah badannya besar, tidak. Bukan wajahnya berubah, bukan. Kuasa kekuatannya berpuluh-puluh kali lipat. Sampai dia bisa angkat pintu gerbang yang dari besi, kayu yang besar, 2 pintu gerbang kota. Diangkat naik ke gunung, gak gampang. Bukan turun, naik ke gunung. Dia bisa ikat serigala ekornya, 2-2 dikasih saudara obor, itu berapa puluh. Kenapa? Karena ketika roh Tuhan berkuasa, ingat ketika roh Tuhan berkuasa, itu nggak main-main. Jadi kalau kita gini biasa-biasa, tetapi ketika roh Tuhan berkuasa itu luar biasa. Bahkan juga boleh saya katakan hari ini, mungkin kita sekarang biasa, aku orang biasa, iya. Tapi ketika Tuhan panggil kita bertugas, saat itu kuasa Tuhan itu akan menyertai kita. Kita lihat dulu firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai 29. Akhirnya kurang ini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini dulu ayatnya, satu ayat ini dulu. Kurang lebih teman-teman bisa berpikir apa ini? Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Artinya yang di dalam Tuhan, sebodoh-bodohnya kita itu lebih hebat dari orang dunia. Selemah-lemahnya kita atau saudara, kita tidak mampu, itu lebih kuat dari orang dunia. Boleh saya katakan demikian, seorang yang pernah sekolah komputer, mungkin dia lulusnya pas-pasan, tapi bukan berarti tidak pernah kuliah. Angkanya 6, pas-pasan. Berjumpa dengan orang yang tidak pernah kuliah komputer, mana yang lebih pandai? Tuh kok diam semua ini? Jangan-jangan yang tidak pernah belajar komputer itu yang lebih pandai. Luar biasa kalau gitu. Jadi di sini sama, di dalam Tuhan kita sudah dilatih. Sama dengan kalau kita ini sekarang belajar komputer. Walaupun kita tidak sehebat teman-teman yang lain. Tetapi dibandingkan dengan orang dunia yang belum pernah belajar seperti itu, kita jauh lebih hebat. Sebab itu di dalam Tuhan kita dilatih terus. Diberi kekuatan, ketekunan, kesabaran. Suruh duduk, disiplin, taat. Gak main-main. Tapi orang dunia tidak lakukan seperti itu. Dan dikatakan orang yang lemah di dalam Tuhan bisa lebih kuat dari manusia. Maksudnya dari orang dunia. Bisa bandingkan bagaimana caranya. Orang yang sudah terlatih push up, sudah push up ya. Atau pull up. Walaupun mungkin di dalam teman-temannya, dia mungkin push up-nya tidak sehebat teman-teman yang lain. Ada yang 100, 70, 60, 50. Mungkin dia cuma 30 atau 25. Termasuk paling lemah dia. Tetapi dibandingkan dengan orang yang tidak pernah pull up atau push up,
2 pun mereka belum tentu mampu. Walaupun ototnya besar. Nah inilah perbandingan sehingga Tuhan berkata, di dalam Tuhan, sekalipun yang kita yang paling bodoh sekalipun di dalam Tuhan, itu lebih berhikmat dari orang dunia. Amin. Jadi teman-teman ini kabar gembira. Jangan merasa bodoh. Artinya dengan orang dunia jangan mau kalah. Kita harus tetap yakin di dalam Tuhan. Itu ada satu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Kita lihat terus ayatnya. 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ketika kita dipilih, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Tetapi saudara kemudian apa yang terjadi? Maka saudara bisa mulai melayani, bisa mendoakan orang. Orang biasa doakan gak mungkin bisa, gak tahu cara berdoa. Saudara mungkin berdoanya sepatah-patah. Tapi mengerti cara berdoa. Punya hubungan dengan Tuhan walaupun tidak seperti orang yang biasa doanya panjang. Tapi kita punya hubungan. Sehingga orang sakit pun kita yang berani mendoakan. Sedangkan orang dunia, dia hanya bergantung kepada dokter. Tapi kita punya keyakinan bahwa kita berdoa itu ada kesempatan untuk sembuh. Jadi disitulah ada satu kelebihan yang kita lupakan sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu tidak pernah kita ingat dan tidak pernah kita pergunakan. Mari kita pergunakan hal seperti itu. Saja untuk melihat Matius 28 dulu, ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku. Mendekati mereka siapa? Anak-anak muda yang usianya di bawah 30 semua. Yang mau ditinggal oleh Yesus ke surga. Mereka yang dimuridkan cuma 3 tahun. Yesus berkata, mendekati mereka berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi. Gak dikasih kuasa di neraka, ya buat apa? Di neraka mau berkuasa apa saudara? Saudara mau memerintah orang di neraka, saudara sendiri menderita kok. Gitu. Mau apa lagi? Jadi kuasa ada di bumi dan di surga. Itu diberikan Tuhan kepada kita. Sebab itu Tuhan berkata, pergilah. Ayat 19. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Itu mereka, Yesus ngomong orang-orang di bawah umur 30-an. Atau sekitar itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kembali ke ajaran Yesus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, mereka berkobar-kobar. Mereka mendoakan orang-orang pun sembuh. Pada mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan orang yang hebat. Mereka orang biasa tapi lebih hebat daripada orang dunia. Karena kuasa Tuhan itu diberikan kepada mereka juga. Yesus berkata apa? Segala kuasa di surga dan bumi diberikan. Saudara, kalau kita lihat teman-teman, di dunia ini cuma ada 3 hal. 3 hal. Surga. Betul kan? Bumi. Satunya apa? Surga. Bumi. Satunya apa? Apa? Neraka. Hanya ada 3 tempat. Gak bisa kita mau pilih tempat keempat. Gak ada. 3 tempat. Surga tempatnya Tuhan. Bumi. Nah ini tempatnya kita latihan di bumi ini. Ditaruh di bumi. Setelah itu kita disuruh mele sama Tuhan. Mau bersama dengan aku
Mau berkumpul dengan aku, tempatnya surga. Kalau gak mau berkumpul dengan aku, tempatnya di neraka. Jadi neraka itu bukan sesuatu yang Tuhan jahat. Oh Tuhan kok jahat ya, buat neraka, api menyala-nyala. Kok sepertinya mengerikan, katanya baik. Tuhan itu saudara menjadikan neraka itu bukan saja untuk menghukum saja. Namun itu dijadikan tempat orang yang tidak mau bersama-sama atau berkumpul dengan penciptanya. Nah kalau nggak mau kumpul dengan penciptanya, mau kumpul sama siapa? Bisa tangkap ya. Kalau nggak saudara, kalau nggak mau kumpul sama orang tuamu, mau tinggal di mana? Mau tinggal di mana? Ya pasti di luar. Demikian juga di bumi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Dan kita ini sekarang nawarkan juga kepada banyak orang. Karena kita sudah terima tawaran itu. Kita kasih tahu nih. Percaya Yesus, oh aku punya kepercayaan sendiri. Bukan begitu. Saudara, Tuhan pencipta itu ingin supaya kita ini berkumpul bersama dengan Dia. Untuk di surga yang mulia. Kalau kita tidak mau kumpul bersama dengan pencipta, tempatnya bukan di bumi lagi, di neraka. Bumi akan hilang suatu hari. Bumi akan lenyap, langit akan lenyap. Yang ada cuma saudara tempat Tuhan dan tempat neraka itu. Tidak ada yang lain, tidak ada bumi lagi. Maksudnya bumi yang baru, ya itu tempatnya Tuhan saudara. Jadi disinilah kalau pandangan kita, neraka itu adalah orang yang tidak mau bersama dengan Tuhan. Neraka adalah tempat orang yang tidak mau berkumpul dengan penciptanya. Ya pasti tempatnya seperti itu. Jadi ada 3 tempat saja. Makanya Tuhan berkata, segala kuasa di surga dan bumi diberikan kepadaku. Bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ayo memberitakan Injil. Berkobar-kobar. Dan yakinlah, oh aku nanti kalau memberitakan Injil terus orang itu sakit gimana? Doa biasa saja. Pasti kuasa Tuhan akan jalan. Semua orang itu kalau tidak sudah dicoba, dia tidak akan tahu kalau dia mampu. Mau sepedaan 2 roda itu bingung orang. Bagaimana sepedaan 2 roda nggak jatuh. Pertama jatuh, lama-lama enggak. Sepeda motor 2 roda juga sama. Pertama orang bingung, lama-lama bisa. Gitu loh. Harus dicoba. Nah kalau anak-anak muda gak dicoba hari ini, Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Tuhan sudah beri kuasa kepada kita. Luar biasa bukan? Tuhan pilih kita. Kita lihat terus ayatnya yang 1 Korintus 27 sekarang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi saudara tadi pembicaraan kita pertama, yang bodoh saudara dari Allah itu lebih berhikmat dari orang dunia. Bisa tanggap ya. Yang lemah dari Allah, kok kita tadi, saudara, itu lebih kuat dari orang dunia. Tapi Tuhan pilih orang-orang yang bodoh di dunia ini, yaitu kau dan saya, supaya memalukan orang berhikmat. Kok bisa? Justru karena kita bodoh diambil, berarti bodoh dan Tuhan, tetapi kita lebih berhikmat. Di dalam Tuhan itu ada hikmat. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Sebab itu kata-kata poin yang kedua, saudara. Tadi dalam Tuhan ada kekuatan. Yang kedua dalam pilihan Tuhan. Itu penting sekali. Teman-teman ini sudah dipilih Tuhan. Nah kalau sudah dipilih gak main-main. Orang kalau mau kuliah, mau sekolah, itu berebut bagaimana supaya dapat dipilih masuk. Kadang-kadang sampai datang pagi berdoa semuanya. Begitu dapat pilihan, apa kita gak senang? Pasti senang. Apalagi pilihan-pilihan yang kita pilih, yang terpilih, yang bagus. Itulah gereja
gereja. Tuhan telah memilih kita. Ini tempat pilihan yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita ini akhirnya menjatuhkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan memilih kita. Loh, tapi saya ini orang bodoh di dunia. Saya ini orang paling lemah di dunia. Tapi di dalam Tuhan itu menjadi lebih kuat, lebih berhikmat. Amin. Jadi di sini letaknya, saudara. Kita lihat ya, Yohanes 15 ayat 16. Untuk meyakinkan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Luar biasa enggak? Jadi kalau kita milih Tuhan, belum tentu Tuhan juga mau. Tapi kalau Tuhan sudah pilih kita, mau apa, saudara? Bayangkan kalau saya milih mau jadi menteri, belum tentu bisa. Tapi kalau presiden milih saya jadi menteri, bisa enggak? Nah, Tuhan telah memilih kita, saudara. Jadi sudah pasti itu aman sebetulnya. Hanya apakah kita masuk dalam pilihan itu? Toh sudah terpilih, tapi kita masuk dalam lingkungan pilihan itu enggak. Orang atlet kalau sudah dipilih, itu saya punya teman-teman ya, pemain bulu tangkis masih muda-muda semua. Jago-jago main. Tapi terakhir kali saya lihat, loh kok nggak ikut pelatnas? Nggak bisa. Karena saya terbentur ini, terbentur kuliah, terbentur ini. Sayang sekali, waduh menyesal sekali dia. Terus gimana? Sebenarnya saya mau ikut pelatnas. Gitu. Tapi gimana? Wah nyesel aku. Terus saya ngomong sama dia. Kalau kamu sekarang kerja, iya. Tapi aku kan senang masuk pelatnas. Kalau pelatnas kamu tuh setiap pagi disuruh bangun. Disuruh lari-lari. Disuruh sampai, waduh, latihan. Disuruh jaga badan. Setiap hari. Dan itu kamu menang, enggak menang seperti itu. Pertandingan, kalah, tetap latihan. Menang, tetap latihan. Mungkin dipilih waktu umur 18. Masuk pelatnas. Sampai umur 35, itu berapa? Berapa tahun? 17 tahun setiap hari dia latihan. Dia jaga badan. Walaupun belum tentu menang, tapi dia tetap. Mungkin dalam pertandingan bulu tangkis mewakili ya negara. Selalu kalah mungkin di semifinal. Atau mungkin 8 besar. Atau mungkin 16 besar. Tapi dia terpilih dari seluruh negara ini untuk mewakili. Ngelawan negara-negara lain. Tapi minimal di negaranya dia adalah orang pilihan. Amin. Orang pilihan. Tapi harus tetap latihan. Walaupun kalah. Kita juga sama. Tuhan telah pilih kita seperti pelatnas. Pelatnas apa? Di dalam rohani kita. Supaya kita bisa hidup bersama dengan kuasa Tuhan. Luar biasa enggak? Jadi bukan pertandingan. Tapi kita hidup bersama dengan kuasa Tuhan. Luar biasa. Kalau bicara hidup bersama dengan kuasa Tuhan. Wah, saya nggak bisa mikir lagi saudara. Gitu loh. Makanya temanya dalam kuasa Tuhan. Kalau hidup saudara. Bersama dengan kuasa Tuhan nggak gampang-gampang. Ya kita dilatih sekarang. Jadi jangan melihat postur kita kurus. Postur kita gemuk atau apa saja. Tapi tampillah sebaik mungkin yang bisa. Bukan yang termahal. Namun pasti yakinkan dirimu. Bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Dan kita sedang dilatih. Dilatih apa? Dalam kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu ada dalam diri kita. Sekarang kita dilatih. Untuk doain orang, aduh kok rasanya belum tentu sembuh. Tapi orang itu punya semangat sudahan, saudara. Orang itu punya keyakinan walaupun tidak sembuh. Orang itu tersentak ketika kita datang. Tuhan memperhatikan saya sampai kirim orang doakan saya. Walaupun belum tentu sembuh. Kita dulu waktu buka pelayanan di rumah sakit Guangzhou. Anak-anak muda yang saya kirim,
Ya di bawah umur belum kuliah lah. Itu setengah mati, apalagi kita bicara negeri Tiongkok, orang takut semua. Bicara gereja, orang sudah diomong-omong kalau gereja itu di sana nggak bisa, Pak. Akhirnya kita coba di gereja, maksudnya pinjam kantor. Terus kita mau pelayanan di tempat orang sakit. Yang lainnya anak-anak kecil. Maksudnya kecil-kecil ya bukan segini. Maksudnya ya yang belum lulus kuliah lah. Yang baru masuk kuliah. Yang dilayani pendeta besar. Jemaatnya 500. Duduk dia sakit. Anak muda datang. Saya mau doain. Mau doain saya? Ya aduh Tuhan. Saya bilang, itu pendeta besar saudara. Tuhan terima kasih. Dia tidak meremehkan. Diajak foto bareng sampai dia tuh kagum keluar air mata. Kamu masih seperti ini. Sudah punya roh Tuhan seperti ini. Orang itu sampai menangis saudara. Sampai saya dipanggil. Akhirnya saya datang situ 8 orang. Laki-laki ada umur semua, umur 40-an semua. Datang ke rumah sakit didatangi 8 orang pakai jas. Mereka mikir dari mana ini, partai mana saudara. Kita masuk kamar-kamar akhirnya diusir sama dokternya. Ternyata bukan dokter. Ini diusir sana, diusir sini turun. Tapi terakhir kali dikasih tempat. Dikasih tempat. Silakan tempat ibadah. Yang melayani anak-anak yang baru lulus SMA. Luar biasa. Melayani orang sakit-sakit. Yang ada umur, pendeta, siapapun juga. Dan akhirnya kita kan sudah tutup pandemi toh. Pandemi tutup. Pandemi tutup. Yang punya rumah sakit, dia punya 25 rumah sakit di seluruh negara Tiongkok. Dia suruh asistennya telepon ke salah satu orang kita. Baru aja 1 bulan yang lalu. Kapan buka gereja lagi di rumah sakit? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar. Ini orang yang gak kenal Tuhan. Kapan mau buka gereja lagi di rumah sakit? Saya bilang ya tunggu. Bulan 3, bulan 4 deh. Gitu. Gak main-main saudara. Dia tahu anak-anak muda yang datang, anak-anak biasa. Bukan saya. Gitu. Di mana ada keberanian, disitulah latihan kuasa Tuhan. Amin. Di mana ada ketakutan, di situ kita menjauh dari kuasa Tuhan. Di mana ada keberanian, kita sedang berlatih dalam kuasa Tuhan. Di mana kita takut, kita menjauh dari kuasa Tuhan. Sederhana sekali. Jadi kalau doain orang bukan indahnya doa kita. Bukan tumpang tangannya yang hebat. Bukan bahasanya yang hebat, bahasa roh. Bukan. Hatimu. Mungkin hanya cuman 15 detik gak apa-apa. Saya pernah. Itu ya masih umur 30-an saya. Pergi ke satu kota Sulawesi Utara, Manado. Ketika ya kita masih muda penginjilan aja beraninya saudara. Malam-malam kita berdoa. Saya dengar suara Tuhan cuma berkata begini aja. Percaya nggak percaya itu pengalaman akhirnya. Doakan yang punya rumah ini ada di rumah sakit. Waduh, doain orang sakit saudara. Yang punya rumah. Saya tanya. Yang punya rumah ini siapa? Kenapa? Saya disuruh Tuhan katanya yang punya rumah ini sakit. Wah kaget dia. Iya. Itu dia bilang kokonya papa saya. Oh ya? Tapi orang itu keras. Dia profesor, dokter, anaknya dokter spesialis semua. Dia punya rumah sakit di Manado. Tanya nanti Manado tahu. Dia sekarang sedang sekarat. Dari Jakarta datang, namanya orang besar. Dari Jakarta datang, dari mana datang, semua pakai baju-baju hitam. Sudah diserang cuma begini aja, sudah 3 hari. Dia dinyatakan mau mati. Semua datang nangis pakai baju hitam, waduh nangis semuanya. Saya datang, saya pakai baju biasa, saya enggak tahu. Ya umur 30-an saya datang biasa gitu. Saya lihat, gawat ini. Yang datang banyak orang nangis semua, hidup enggak ya? Cuma saya kan suruh doain. Setelah mereka saya juga diam aja. Pokoknya berani itu latihan dalam kuasa Tuhan.
Kalau takut, menjauh dari kuasa Tuhan. Itu aja ajaran saya, saudara. Gampang toh? Kalau berani melangkah, berarti kita latihan, bukan pasti berhasil. Latihan dalam kuasa Tuhan. Kalau kita takut, menjauh dari kuasa Tuhan. Saya bilang, sudah. Ayo, ya sudah, tetap aja. Tetap aja. Setelah selesai, saya datang, itu Pak Irwan ngomong sama saudaranya. Ini teman saya mau berdoa. Hah? Ini orang Kristen tapi bukan Kristennya kita. Gak gampang lah. Gak gampang orangnya. Tua, saudara. Ada dokter spesialis itu semua diselang semua. Mau mati, mau didoain, mau apa? Bukan pendeta lagi. Saudara. Saya datang, biasa saja. Gimana cara doanya ya? Semua pada lihat semuanya. Kepalanya di sana, saya sudah tidak tahu ini mati, tidak mati, saudara, selang. Saya cuma pegang kakinya aja. Om, saya bilang gitu aja, teriak aja, saudara. Om, saya Fengki. Tidak jawab, mau mati. Om, saya Fengki. Disuruh Tuhan untuk mendoakan Om. Tidak jawab memangnya. Saya berdoa, Tuhan, kami berdoa untuk Om, namanya saya nggak tahu, saudara. Yang sakit Tuhan tolong. Tiba-tiba dia batuk. Saudara. Batuk tuh saudara. Belum amin. Saya ini belum amin, saudara. Dia langsung duduk. Loh, sembuh. Ditarik semua. Saya lupa amin. Enggak, saya sampai sekarang lupa, saudara. Pokoknya pada kaget semuanya. Gitu loh. Dicabut semua, dia duduk. Anaknya langsung bilang, semua pada enggak doa lagi. Berebut, Pak, jangan dulu Pak, tidur Pak. Loh ini sudah koma. Bisa duduk, cabut anaknya jangan duduk. Loh enggak, aku sembuh, dicabut semua, saudara. Setelah repot-repot begitu, saya pulang, saudara. Saya bingung. Loh bener, saya pulang. Jadi bingung sendiri saya. Saya enggak tahu gimana ceritanya. 2 tahun, 3 tahun saya enggak ke sana. Si Profesor Pandak namanya, tanya itu orang Manado. Yang punya rumah sakit di daerah Malalayang atau mana itu. Anaknya sekarang dokter spesialis punya, ya banyak sekali. Saya pernah ketemu anaknya untuk periksa mata. Tapi sudah lama ini. Periksa mata. Oh, ini pendeta Fengki ya? Iya. Oh, mata mulai. Oh, mesti gini. Supaya kamu tidak pakai kacamata kalau kamu baca. Oh, diajari saudara. Gak dikasih obat malah diajarin. Lama. Saya bukan sakit medis sembuh. Tapi cuma diajarin saja. Tapi di sana pesta setiap malam. Saya nggak tahu. Saya nggak diajak, nggak tahu. Tapi mereka ngomong di mana-mana. Coba mereka nggak tahu nama saya kan. Oh itu temannya Apong gitu saudara. Temannya Irwan. Itu anak muda itu. Orang nggak tahu, saya juga nggak mikir untuk mau tampil lagi. Itu seluruh Manado heboh. Kalau saya dulu mencuri kemuliaan, wah muncul aja saudara. Jadi pendeta besar di Manado mungkin. Karena saya latihan dalam kuasa Tuhan. Betul kan? Kan cuma dalam latihan kuasa Tuhan, bingung mau kemana ini gak ngerti. Dan sampai sekarang pun saya tetap latihan dalam kuasa Tuhan. Amin. Bahkan sekarang saya latihan dalam karakter Tuhan. Lebih hebat lagi. Nah, jadi kita harus praktekkan seperti itu. Melalui apa? Ajaran Yesus. Nggak gampang. Kalau pengalaman gini terlalu banyak saya. Saya nggak bisa cerita ini satu demi satu. Kapan-kapan kita cerita panjang lebar. Tapi itu bisa menjadi tanya sama keluarga-keluarganya yang seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir, Lukas 2 ayat 34. Nah ini yang penting anak muda. Kan kita bicara lemah menjadi kuat, bodoh menjadi berhikmat. Nah kita perlu belajar ajaran Yesus. Sekali lagi ini yang poin-poinnya yang gak usah poin-poin khotbahnya. Cuman kalau kita berani, maka kita latihan dalam kuasa Tuhan. Kalau kita takut, berarti kita menjauh dari kuasa Tuhan. Sekarang saya tetap melatih dalam kuasa Tuhan. Bukan berarti hebat. Tapi sekarang saya tambah melatih dalam karakter Yesus. Melalui ajaran Yesus. Saya latih terus. Nah, jadi saya pergunakan. Kalau saya tidak mempergunakan, kenapa? Berarti saya Kristen tapi menjauh dari Kristus.
Tapi kalau saya melatih karakter Yesus, saya Kristen ingin serupa dengan Yesus. Mudah sebenarnya kekristenan itu. Tapi kalau cuma jadi Kristen tok repot. Padahal ada kuasa yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Lukas pasal 2 ayat 34. Ini yang memotivasi kita, bukan cuma khotbah motivasi, bukan. Ini menggairahkan kita bahwa sebenarnya saudara dan kita ini dipilih Tuhan. Waktunya tahun 2024 anak-anak muda bangkit. Doakan orang-orang walaupun di rumah sakit, gak usah takut lah. Kan kita kan tidak jamin kesembuhan, cuma kita mau berdoa. Ya, berdoa gitu loh. Jangan berdoanya, saudara, sembuh, pasti sembuh. No. Ya jangan. Bertuhan tolong, sama sembuhkan, ampuni, seperti begitu aja. Semuanya didoakan saja, pasti ada sesuatu lah. Dengan hati yang tulus, kita dalam latihan kuasa Tuhan. Dalam latihan kuasa Tuhan berarti kan terus setiap hari semakin mampu. Lukas 2:34. Simeon ini adalah seorang yang saleh. Dia penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus berkata kepada dia, sebelum kamu mati, kamu akan melihat Mesias ada. Dan Roh Kudus menonton dia. Itu bagus ayatnya itu. Jadi setiap orang dituntun Roh Kudus. Makanya kita hidup yaitu latihan dalam kuasa Tuhan. Latihan dalam karakter Tuhan. Latihan untuk bersama dengan Tuhan. Amen. Itu latihan, harus berani. Kalau takut berarti menjauh. Yesus waktu umur 8 hari mau disunat, dibawa. Simeon dari Roh Kudus dituntun. Kemudian dia melihat Yesus. Dia angkat anak ini. Kemudian dia bernubuat. Nah ini. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini Yesus ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Kalau kita berani, kita bangkit bersama Kristus. Kalau kita takut, kita jatuh. Mudah. Kalau kita cuma ikut-ikutan, jatuh. Tapi kalau kita menjadi murid Kristus, kita akan dibangkitkan. Dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi itulah latihan kita. Pertama dia perbantahan. Berarti banyak orang akan membantah. Banyak orang akan mendebat setiap ayat-ayat itu. Setiap ayat dicari kelemahannya untuk diserangkan kepada kita. Tapi Tuhan akan memberikan hikmat kita untuk menjawabnya. Sebab itu kalau kita lihat media, kenapa sekarang kok begitu banyak orang-orang kok nyerang Kristen? Yesus katanya, mana buktinya kalau mati? Namanya sejarah. Zaman dulu saja saudara, nggak ada surat kematian macam-macam. Mana bisa? Itu namanya orang-orang seperti itulah. Bagaimana caranya? Itu selalu ada begitu banyak bantahan. Jangan takut. Itu kita latihan. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan. Bersama dengan tuntunan Tuhan. Bersama dalam kuasa Tuhan. Amin. Gak mungkin langsung bisa. Hebat. Itu membutuhkan waktu. Saya juga sama dulu. Saya pertama kuliah teologi. Saya gak lulus cuma 2 tahun tok. Teologi ini paling keras. Saya kuliah, saya waktu itu pengusaha tapi kuliah. Setengah mati habis kerja, wah masuk kuliah. Kuliah 1 hari itu 3 jam, 4 jam. Bayangin, kuliah malam saya. Begitu saya masuk kuliah, karena saya kerja, yang lain-lain kan baru SMA. Lulus, saya kan sudah kerja. Usia saya 27, 28. Mereka yang baru-baru masuk umur 21. Dianggap saya paling matang. Waktu kuliah, baru belajar. Setelah pelajaran ini selesai, dipelajari ya. Besok kita akan ulang atau seterusnya. Saya belajar. Besok, saya dipanggil. Saudara Fengki maju ke depan. Saya pikir ada apa, saya maju di depan. Itu 40 orang. Anak muda semua. Silakan teman-teman, katanya orang itu, kata dosennya, tanya sama saudara Fengki. Apa yang diajarkan kemarin semua ayatnya.
Saya kaget saudara. Saya mau belajar kok malah ditanyain. Tanya macam-macam. Ya saya jawab sekenanya aja. Mungkin kadang-kadang ya salah-salah dikit mungkin. Sampai pernah saya, bukan salah, saya memberikan pandangan menurut logika. Mereka ketawa semua. Mereka ketawa. Pertama saya tanya, saya jawab. Tapi hebat, Tuhan tolong saya loh. Setiap kali saya nggak bisa jawab, saya diam. Buka. Seperti ada tangan nunjuk. Saya jawab. Dosennya bingung. Ini pertanyaan sukar, ayat itu nggak mungkin muncul. Dan ini yang dibuat perdebatan seluruh pendeta. Saya bisa menemukan ayat itu. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Gitu. Dan saya tahu apa itu dari Tuhan. Sehingga saya nggak mungkin dikoncangkan lagi. Tapi yang lucu suatu hari begini loh. Ditanyain. Surga itu indah? Indah. Mulia? Mulia. Bahagia? Bahagia. Bagaimana rasanya indah bahagia? Mikir saya saudara. Contohnya gimana ya? Untuk mencari contoh itu. Contohnya apa Pak? Apa kalau dapat rezeki, dapat pacar, dapat duit? Ya, lo dapat setelah itu kan susah lagi. Iya betul juga. Terus saya lihat tiba-tiba gini ya. Tiba-tiba hikmat aja. Ini ada jumlah orang banyak. Hadirin semua ribuan. Ada undian, kurang lebih 1000 undian. 1000 undian. Undiannya, pertama keliling dunia. Kedua, dapat rumah mahal. Ketiga, dapat mobil mahal. Terus dapat pokoknya 1000 yang bagus. Untuk menyatakan surga itu tidak bisa dibandingkan. Seperti itu. Tapi saya kasih contoh logikanya saja walaupun tidak sebanding. Bahagianya gimana? Ketika dipilih keliling dunia, Fengki, saya kaget saudara. Seneng toh. Begitu, ya. Dipilih lagi. Naik pilihan kedua untuk naik apa itu? First class. 1 tahun gratis keliling dunia, Fengki. Baru Fengki gini, dapat Fengki lagi saudara. Dapat mobil, Fengki lagi. Dapat rumah, Fengki. Untung gak jantung mati. Kurang lebih di surga setiap detik itu begitu. Jadi saya tidak bisa menganalogikan, tapi saya bisa ngomong di tempat itu. Itu bukan hikmat saya, itu dari Tuhan. Tepuk tangan dulu Tuhan yang luar biasa. Nah itu akhirnya selama 2 tahun saya terus naik di mimbar. Jadi kalau saya ini sekarang sudah biasa mau ketemu siapa, mau berdebat, mau ayat, tapi saya tidak mau berkelahi. Saya bisa jawab semuanya. Bukan karena pintar, karena ada keberanian. Amin. Keberanian masuk dalam latihan kuasa Tuhan, latihan karakter Tuhan, latihan bersama dengan Tuhan. Kalau takut berarti menjauh dari kuasa Tuhan. Menjauh dari dekat dengan Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan, jangan. Menjauh dari karakter Yesus gak boleh. Jadi mulai hari ini, tahun 2024, jangan lagi kita biasa-biasa walaupun kita orang biasa. Ada banyak firman yang sudah dititipkan dalam hatimu. Sebenarnya kalau kamu pelajarin, kamu mau tulis, mungkin kamu lebih hebat dari orang-orang lain. Orang-orang lain mungkin aktif, tapi mungkin tidak sedalam kamu. Seperti contoh-contoh seperti ini, ada kata-kata, ya analogi-analogi, pandangan-pandangan yang indah. Itu tidak mungkin kamu dapat. Saya dapatnya itu juga dari Tuhan. Dan karena saya berani melangkah, latihan dalam kuasa Tuhan. Saya berani melangkah, mencoba. Saudara melatih bersama dengan Tuhan. Saya melangkah hari ini, melatih dalam karakter Kristus dan ajaran Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Engkau urapi setiap kami, teman-teman di tempat ini. Supaya benih firman-Mu tidak jatuh di tanah yang keras, tanah berbatu-batu atau yang berduri. Tapi dijatuh di tanah yang baik, menghasilkan buah yang baik. Biar hati kami dikemburkan hari ini, dalam kuasa Tuhan, hidup dalam kekuatan Tuhan. Kami adalah pilihan Tuhan, dan hikmat daripada Tuhan menyertai kami. Kekuatan dari Tuhan menyertai kami. Kami yang bodoh dari dunia Engkau pilih.
untuk memalukan orang-orang yang berhikmat di dunia. Kami yang lemah di dunia ini Kau pilih untuk mengalahkan orang-orang kuat di dunia. Sehingga Tuhan, kami yang lemah di dalam Tuhan menjadi orang yang paling kuat melawan mereka. Kami yang paling bodoh di dalam Tuhan, tapi kami bisa mengalahkan hikmat orang-orang dunia. Sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami hari ini berani melangkah dalam latihan kuasa Tuhan, berani melangkah mencoba dalam bersama dengan Tuhan, berani melangkah. Karena hari-hari ini terakhir Tuhan, untuk supaya kami punya karakter Kristus. Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini. Anak-anak muda yang potensi yang luar biasa yang Kau pilih. Supaya mereka Tuhan tidak menganggap itu hanya sembarangan saja atau asal-asalan. Tapi Engkau dengan teliti memilih mereka. Supaya mereka tetap di dalam barisan yang terpilih. Kau urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati persekutuan di tempat ini. Supaya pada tahun ini pertumbuhan iman mereka, pelayanan mereka, iman rohani mereka menjadi dewasa. Mereka dalam kuasa Tuhan, dalam karakter Tuhan, bersama dengan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Dalam kasih-Mu Engkau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu melewati semua. Dengan percaya dalam kasih-Mu Kau membawaku dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu melewati semua. Mari sama-sama kita pakai berjalan denganmu melewati semua. Berjalan denganmu ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya.
Mari saudara-saudara dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa hebatnya